buat teman-teman atau po-friends yang sudah bergabung di acara Ask Fats malam hari ini, terima kasih sudah bergabung ya. Ini sudah ada 1.716.000 orang nih yang bergabung malam hari ini. Ada Dimar Maulud, Dimar Maulana, kemudian juga ada Mahfur Zurrahman, Dr. Hewan Rizky Amalia, Ena Ratio, Susiana Sasongko, terus ini masih ada 1.714 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat malam semuanya, selamat bergabung ya di acara Ask Fats dengan tema malam ini yaitu Choosing the Right Pet Food, atau bahasa Indonesianya memilih makanan yang tepat untuk hewan peliharaan. Nah, semoga nih teman-teman di sini semua yang sudah bergabung sehat-sehat semua, baik-baik saja, sehat jiwanya, sehat badannya, sehat kantongnya. Karena di masa pandemi ini masalahnya adalah banyak yang kehilangan income, kemudian juga kesulitan untuk memberi makan buat petnya. Kurang lebih seperti itu. Ya, malam hari ini saya Opianda Resta diminta untuk menjadi moderator atau memandu acara. Di sini juga sudah hadir Dr. Hewan Rosita Permatasari dari Semarang. Selamat malam Dr. Rosi atau Dr. Osi atau yang imut Dr. Oci, terserah pilih yang mana. Malam Mbak Opi. Gimana Semarang, panas, dingin? Aduh, masih tetap panas ya. Masih tetap panas ya. Iya. Kalau di Jakarta udah mulai hujan nih, udah berapa kali dan anginnya kencang sih anginnya. Udah mulai kencang ya. Tapi sehat ya, Dr. Rosi ya. Ya. Mbak Opi juga sehat ya. Sehat, saya sehat jiwanya, raganya, kantongnya juga lumayan, alhamdulillah. Ya, jadi malam hari ini sebelum kita memulai acara, teman-teman sekalian nih, ini udah ada yang bergabung lagi nih, Siti Kuniarsi, terima kasih sudah bergabung, kemudian ada Mas Dimas. Jadi sebelum kita mulai acara, ada beberapa aturan atau rules yang harus dipahami untuk mengikuti webinar Ask Fats berikut ini. Jadi nomor 1, matikan atau mute mikrofon Anda selama speaker berbicara, berarti yang berbicara tuh saya sama Dr. Osi ya. Kemudian matikan kamera untuk melancarkan koneksi Anda ke webinar ini. Dan jangan lupa isi pulsa atau wifi ya, pakai wifi gitu ya. Terus yang ketiga, kirim pertanyaan Anda di chat dan moderator alias Opi akan mengumpulkannya dan dibahas di akhir sharing session. Jadi nanti memang akan ada sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Mikrofon dinyalakan pada saat speaker dan moderator bertanya langsung kepada Anda. Kemudian yang terakhir, untuk koneksi yang lebih stabil, kami sarankan untuk menggunakan web browser Google Chrome. Ini promosi apa gimana nih? Kayaknya kurang satu deh ini rules-nya. Sebelum memulai acara, sebaiknya makan dulu supaya perutnya nggak keroncongan. Kan bahas makanan ntar ya. Bahas makanan. Nanti malah makanan petnya yang kita makan. Oke, po friends atau teman-teman sekalian, ini agenda Ask Fats berikut ini, yaitu yang pertama tentang Po Indonesia. Ya, kita simak Po Indonesia, kemudian juga tentang speakernya yaitu Dr. Hewan Rosita Permatasari MPH, dan juga tentang saya moderator Opianda Resta. ini kan malam minggu ya, semoga yang jomblo daripada meratapi kejombloannya mendingan gabung di sini di acara Ask Fats. Oke, silakan Gita. Oke, ini tentang Po Indonesia ya. Halo teman-teman semua, thank you sudah bergabung. Mungkin pertama-tama saya mau berterima kasih di malam minggu ini
meluangkan waktu baik untuk petnya dan mungkin juga untuk mengetahui lebih banyak informasi lagi demi kesehatan si Anabul ya. Saya mohon dulu nih sama teman-teman, mungkin jangan ikut nyanyi dulu ya, mentang-mentang ada Mbak Opi-nya gitu kan, karena tadi Mbak Opi kayaknya udah mulai nyanyi tuh di chat box ya, gitu. Nah, halo, salam kenal dari kita teman-teman PAW Indonesia. Kita sebenarnya adalah startup teknologi khusus di industri hewan peliharaan gitu ya. Nah, kita yang pertama nih di sini gitu ya, karena kita semuanya penyayang hewan. Nah, itu saya tuh yang muncul tuh paling kanan atas gitu kan, nyengir sendirian gitu ya. Ini sebenarnya ada beberapa teman-teman juga yang hadir ikut membangun startup PAW Indonesia, termasuk salah satunya founder kita Ibu Ena Ratio yang sudah hadir di sini. Kayaknya beliau juga ingin ikut nyanyi ya. Oh, oke. Okay. Gitu. Dan jomblo jangan disebut-sebut, tolong. Justru ini ajangnya, harus jujur jomblo, siapa tahu. Ya kan? Siapa tahu ketemunya di acara ini. Oke. Okay. Udah hopeless, Mbak. It's been 2.5 years I'm building this company and I haven't met anyone. Ini jadi curhat nih ceritanya nih. Maaf ya, Mobi kan selamat ya, silakan dilanjut. Oke, sekilas info ya teman-teman ya, itu tadi CEO kita Ibu Ena Ratio sama Mbak Opi. Sedikit perkenalan dari PAW Indonesia, apa sih sebenarnya startupnya. Jadi kita itu kalau misalnya dicari di App Store atau Play Store, mungkin bisa cari nama aplikasinya Pokoloni. Itu buat teman-teman pet owner sama paw parents gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya aplikasi ini menghubungkan paw parents dengan klinik yang sudah terdaftar di PAW Indonesia gitu. Jadi mungkin nanti di situ bisa mendata petnya menjadi lebih baik gitu. Nah, ini sekilas misi kita. Sebenarnya kita hadir di sini tidak hanya untuk teman-teman pet owner atau paw parents atau pet lover, tapi kita juga untuk teman-teman yang punya klinik dan pet shop di Indonesia gitu ya. Jadi kalau ada yang punya klinik atau pet shop di Indonesia, boleh kontak ke kita. Kami hadir merangkul untuk semuanya ada di sini. Nah, sekilas info untuk Pokoloni, boleh nih coba-coba di-download ya. Siapa tahu nanti di kota yang ada hadir klinik yang sudah terdaftar di Pokoloni. Nanti bisa mendata teman-temannya, anabulnya, mulai dari reptil, ular, dan lain-lain. Sampai doginya, sampai kucingnya gitu ya. Nah, untuk berikutnya aku serahkan kembali ya floor-nya ke Mbak Opi sebelum aku nanti ikut curhat. Thank you Mbak Opi. Ya, Paw Friends atau teman-teman sekalian, jadi ini kita sekarang sekali lagi ya, saya tegaskan bahwa ini acaranya Ask Vets ya, dengan tema Choosing the Right Food. Bukannya acara mencari jodoh. Oke, tadi kan sudah dipresentasikan ya mengenai Gita bersama teman-temannya dengan Pokoloninya. Sekarang saya ingin memperkenalkan atau prolog lah ya. Speaker kita malam ini yaitu Dokter Hewan Rosita atau Dokter Osi Permatasari MPH. Ya, beliau adalah manajer klinik Gria Satwa Lestari Semarang dan paw parent 4 kucing yang semuanya memiliki inisial huruf U. Apa aja tuh Dok? U. Ada Uyit, terus ada Ubul, ada Unang, sama Unyu. Unyu. Oh, sangka Ujang, Upi, bukan ya? Jadi kucingnya semuanya pakai U ya. Karena dari kecil suka pelihara dan ngobrol dengan kucing, sehingga mimpinya menjadi dokter hewan menjadi kenyataan. Wow. Kalau yang sudah lama kenal Dokter Osi, dedikasinya di dunia hewan sudah tidak diragukan. Sejak lulus dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM, pengalamannya sangat beragam dari LSM Borneo Orang Utang Survivor Foundation. Oh, di BOS juga ya? Pernah, ya, Dok, pernah ya? di sana. Oke. Kemudian meneruskan pendidikan S2 Magister Manajemen Rumah Sakit, bergabung di GSL dengan pendalaman pada syaraf,
rehabilitasi medis, food therapy, dan sekarang mengambil CVA atau Certified Veterinary Acupuncturist. Jadi akupunktur juga ya? Iya, Wow, ini kayaknya banyak banget ininya nih, ilmunya tingkat tinggi nih. Waduh. Kalau sih kebetulan Baru saya juga termasuk salah satu apa yang namanya campaigner ya, atau membantu bos juga, dan 2 tahun lalu saya juga ke Kalimantan itu. Wah, nggak Ke ketemu ke tapi. Seroja, Kamboja. Kamboja, dan melepas liarkan anak orang hutan, Iya. orang hutan. Oke, kemudian kayaknya moderator nggak usah lah ya dibacain ya. Dibacain lah. Udah gitu dibilangnya anak 90-an lagi, ketahuan umur nih, jelita jelang 50 tahun. Ya pokoknya saya sebagai moderator, mungkin teman-teman udah tahu ya lagu yang lagi hits lagi nih, katanya lagi naik daun lagi, lagu single Happy. Ini lagi di TikTok dan jelita jelang 50 tahun. Ya, saya adalah seorang musisi, kemudian saya ini juga seorang ibu, dan juga concern di bidang seni budaya dan aktivitas lingkungan hidup, kurang lebih seperti itu. Saya kebetulan bisa disebut sebagai apa ya, pet owner atau co-parents ya. Saya nanti kita tanyakan. Saya punya 2 hewan peliharaan, yaitu 2 anjing, Tekel dan Kintamani. Yang Tekel itu atau Dachshund kecil, warnanya hitam, namanya Pepsi. Nama panjangnya Pepsi Cola. Promosi nggak nih? Nggak bener. Terus yang kedua adalah anjing saya yang kedua itu Kintamani, campuran Kintamani dan Golden Retriever, warna putih. Namanya adalah Sprite. Nanti kalau saya punya anjing yang ketiga, mau saya kasih nama Teh Botol. Ya kurang lebih seperti itulah. Ya berikutnya kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih ya, Friends, bersama Dr. Osi nih ya, Dr. Osi Permatasari. Ini kan judul acaranya Choosing the Right Food. Jadi kita memilih makanan yang tepat untuk hewan peliharaan kita. Iya. Sebetulnya yang dimaksud dengan pet food itu apa, Dok? Nah, oke. Jadi pet food itu ya secara harfiah pet sama food ya, berarti makanan hewan gitu intinya. Intinya makanan ini yang memang dibuat khusus untuk hewan-hewan peliharaan. Jadi menyesuaikan untuk kebutuhannya mereka. Kayak gitu. Jadi ada beberapa produk yang memang udah ada dibuat sama produsen, tapi bisa juga dibuat sendiri oleh kita, tapi yang memang khusus dibuat dengan takaran yang pas sesuai dengan kebutuhan si anak bulu, kayak gitu. Anak bulu, anabul. Anabul itu anak bulu kan. Tapi kan tadi dikatakan bahwa sebetulnya katanya Gita tadi ada ular, ada berarti tidak hanya anabul dong ya? Iya sih. Jadi jadi semua masing-masing hewan pet itu punya kebutuhan tersendiri. Gitu. Nah, karena di sini pet yang banyak dipelihara itu kan anjing kucing gitu kan. Jadi kebetulan hari ini kita bahas yang 2 itu dulu. Oke, silakan dibahas, Dok. Gitu. Jadi intinya makanan yang bagus itu akan mempengaruhi kesehatan si hewan gitu kan. Pastinya. Jadi kayak kita makan makanan yang sehat pasti ibaratnya kayak kita jarang sakit gitu kan. Tapi kalau misalnya suka ngemil, fast food atau apa gitu, pasti akan beberapa penyakit yang mengikuti. Nah, itu juga akan terjadi di hewan-hewan kita. Kayak gitu. Nah, jadi kalau ibaratnya kayak investasi di awal gitu. Kalau makan udah dikasih makanan yang oke, anjingnya sehat juga kan nggak jadi bolak-balik sakit, nah itu nanti akan menghemat biaya pengobatan yang akan kita keluarkan. Gitu. Sehingga kantong tidak boncos. Iya benar. Ini kayak kata boncos nih lagi banget nih ya sekarang. Itu sebetulnya kata-kata anak 90s juga tuh, boncos. Sekarang ada lagi. Nah, itu dia Dok. Jadi sebetulnya makanan pet ya, pet food itu beda dengan makanannya manusia ya Dok ya? Ya, jadi ada beberapa sebenarnya bahannya sama,
Ya. Tapi ada beberapa yang berbeda. Jadi kayak misalnya kalau manusia itu kan lebih mengutamakan rasa ya. Jadi bumbunya pasti kenceng nih, entah bawang, entah mungkin apa namanya kayak rempah-rempah gitu atau Garam. mungkin gula gitu kan. Nah, ada beberapa yang tidak boleh dikasih ke si hewan gitu. Jadi kayak kadar garam itu mereka nggak bisa terlalu tinggi. Kayak gitu. Terus ada beberapa kayak rempah-rempah ataupun seperti bawang gitu ada yang nggak boleh dikasih juga. Jadi kalau misalnya kita kasih dari makanan yang kita makan itu pasti akan beberapa ngaruh juga ke kesehatannya mereka kayak gitu. Ya, sama seperti manusia lah ya. Oke. Sadari kebutuhan pet agar bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Setiap jenis pet memiliki metode pemerawatan. Nah, itu dia. Bagaimana taunya ya? Oke, nutrisi kan setiap pet punya nutrisi membutuhkan nutrisi yang berbeda gitu ya. Jadi antara nutrisi kucing atau anjing makanannya tentu saja jadinya berbeda gitu ya, Dok ya, tergantung jenisnya. Kurang lebih seperti itu ya. Gitu. Jadi kalau anjing, kucing kan memang pada dasarnya mereka karnivora gitu. Jadi pemakan daging. Tapi karena sudah beradaptasi, jadi untuk anjing itu masih bisa konsumsi makanan selain daging. Kucing. Oh, oke. Kalau yang anjing, kalau yang kucing ini memang lebih banyak kandungan protein atau dari daging-dagingan gitu. Tapi mereka bisa juga mencerna beberapa karbohidrat kayak nasi gitu. Kalau jumlahnya sedikit masih oke gitu. Tapi apa nih, kalau Dok? Kucing apa anjing yang boleh makan nasi? Yang boleh itu di anjing. Kucing bisa, tapi jangan banyak-banyak kayak gitu. Oke. Ini kemudian ada apa yang dimaksud dengan pet food? Komponen nutrisi yang diperlukan. Nah, ini nih yang penting nih. Jadi ketika kita ngomongin nutrisi makanan, otomatis kan kita juga ngomongin ini nih yang ada komponen-komponen ada 6 ini kan. Jadi dalam makanan itu pasti komponen utamanya itu air. Jadi kan 90% makhluk hidup itu terdiri dari cairan gitu kan, ibaratnya. Nah, kalau sampai kekurangan 10% dari yang 90% tadi, itu bisa bikin kita dehidrasi. Makanya selain ngomongin nutrisi, air itu juga penting. Jadi kita harus bisa nyediain air yang cukup dan ada di beberapa tempat di rumah untuk bisa diminum secara bebas oleh anak-anak dulu kita. Nah, terus yang kedua, yang utama di protein, karena kan mereka pada dasarnya karnivora, jadi butuh protein yang cukup. Nah, protein sendiri ini berfungsi untuk perbaikan sel sama pertumbuhan sel. Jadi kalau dia nggak dapat protein ini, biasanya jadi kurus, kayak ototnya tuh lembek gitu, jadi kayak cungkring gitulah. Nah, cungkring tuh ya kurus, iya. Kurus, iya. Nah, kalau yang lemak ini biasanya dipakai untuk kayak biar dia ada energi juga, terus untuk bulunya. Jadi kalau untuk lemak yang cukup itu nanti bulunya lebih shiny gitu. Terus lemak juga bisa untuk kayak penambah aroma di makanan. Kalau lemaknya banyak kan aromanya lebih enak, ya kan? Iya. Gitu. Nah, terus karbohidrat walaupun sedikit, mereka juga butuh. Jadi ini bisa untuk kayak serap makanan gitu. Jadi biar pupnya lebih lancar, pencernaannya lebih bagus. Oke. Terus kalau vitamin ya sama sih kayak di orang, ada A, B, C, D, E, K itu fungsinya sama dengan kayak di manusia. Kalau A itu untuk mata, D itu untuk tulang, itu juga sama mereka butuhkan. Nah, terakhir yang mineral itu semacam kayak kalau kalsium atau fosfat. Kalsium untuk pertumbuhan tulang gitu, terutama untuk yang kayak masa pertumbuhan atau mungkin yang tulang, nah itu juga butuh di situ. Jadi beda-beda ya tergantung usia gitu ya, kebutuhan nutrisinya ya. Tadi dokter bilang bahwa lemak itu untuk mengeluarkan bau sehingga mereka lebih nafsu makannya lebih seperti manusia juga ternyata ya. Tertarik dengan bau ya. Misalnya nih, saya goreng ayam, terus mereka juga jadi lapar gitu kali ya, Dok ya. Gara-gara goreng ayam. Nah, Dok, ini gimana nih mengetahui kebutuhan nutrisi anak anabul atau anak bulu? Nah, jadi untuk di petnya sendiri, kita harus tahu dulu nih kategori kucing atau anjing kita tuh dia body score-nya gimana. Jadi kita kalau sekarang nggak bisa bilang ini kurus atau gemuk berdasarkan berat badan. Ya.
Ini ada slide yang untuk nampilin. Apa langsung diganti aja Mbak Kit? Langsung slide selanjutnya aja. Nah, ini jadi ada namanya body condition score. Angkanya ada dari 1 sampai 9. 1 itu kurus banget, 9 itu gemuk banget. Jadi kurus banget itu juga nggak sehat, gemuk banget juga sama nggak sehat, kayak orang obesitas kayak gitu. Nah, normalnya itu di angka 5 sampai 6. Gimana cara bedainnya? Cara bedainnya ada beberapa tuh. Kita bisa lihat dari pinggang. Aduh, kayak orang nih jadinya. Iya dong. Dari pinggang. Jadi makin kelihatan pinggangnya, makin cekung pinggangnya, itu berarti dia makin kurus. Nah, makin dia nggak punya pinggang atau kayak sofa nih, kayak gambar yang paling kanan, itu berarti dia overweight. Jadi dia ada di angka 9. BCS 9 itu termasuk yang nggak normal. Jadi kalau misalnya untuk nentuin dia itu berat badannya normal atau enggak, ngelihat dari yang nomor 3 atau 56 ini. Jadi ada lekukannya sedikit, terus kalau kita pegang bagian punggungnya itu, nih kalau kayak gambar yang bawah nih, kan dia ada kayak mijit sesuatu yang empuk-empuk itu kan. Nah itu kalau dia masih punya bantalan dan masih bisa kepegang tulang sedikit, itu normal. Tapi kalau bener-bener kayak megang sofa gitu, itu kegendutan. Kayak gitu. Oh, Yang normal kalau dia di tengah. oh gitu. Jadi harus dipencet-pencet ya. Jadi paling nggak pegang di punggung atau di tulang rusuk samping. Itu kalau Punggung atau tulang rusuk samping. Oh, oke. Kalau kita pegang di situ sampai nggak kerabat tulang nih, nah itu overweight. Sebaiknya diet. Oh iya. Nah ini ada jenis pet food. Oke, jadi ada beberapa jenis pet food yang kita bisa kasih ke anak dulu. Jadi ada beberapa, ada dry, ada wet, ada humid, ada frozen, sama ada raw. Ini kita bahas satu-satu ya. Jadi ada kelebihannya sama kekurangannya nih. Kalau yang paling umum memang paling gampang dicari itu yang dry food atau kibbles, yang kayak biskuit-biskuit kecil itu. Nah, tuh, jadi ada beberapa merek. Saya pakai yang kibble nih, dry food. Ya, karena ini memang paling gampang lah dikasihinnya, gitu. Dan mereknya banyak banget, variannya banyak banget. Jadi bisa dicobain beberapa macam kayak gitu. Kita di sini nggak sebut merek ya. Iya. Terus jadi ini, nah kalau untuk pros-nya atau kelebihannya, memang dia harganya paling terjangkau. Oke. Jadi variannya dia banyak, ada yang dari murah sampai yang premium kayak gitu. Oke. Terus dia juga lebih gampang disimpan, dibawa ataupun diatur pola porsi makannya. Jadi ditimbangnya juga lebih gampang. Betul. Terus bentuk kibblesnya itu juga bagus untuk gigi. Jadi kalau dia untuk kayak dengan dia gigit-gigit kibblesnya itu paling enggak beberapa karang itu ada yang bisa rontok. Oh, gigi gitu. Terus juga nggak nempel kan jadinya di gigi. Iya. Nggak bikin itu. Terus habis itu dia paling awet. Iya, memang paling awet dari semua. Jadi masa simpannya paling panjang. Terus kalau dibiarin di mangkok gitu sampai 24 jam nggak masalah, nggak akan basi. Iya. Tuh, cuman kekurangannya memang baunya itu nggak semengundang kalau yang basah. Kalau yang basah kan tuh kayak kornet-kornetan gitu kan, atau kalau enggak yang ada cangki daging ataupun ikannya kan baunya lebih mengundang gitu. Nah, kalau ini dia nggak ada baunya ya cuman kayak bau-bau biasa gitu. Iya. Terus kadang karena ini kering, kalau misalnya nggak disertai dengan cukup air minum, kadang bisa bikin gangguan saluran pencernaan, kencing. Jadi dia susah pipis. Oh gitu. Kalau di kucing sih, di anjing juga beberapa kayak gitu. Jadi harus disertai dengan minum yang cukup karena ini kan kadar airnya kecil banget, cuma sekitar 10%. Oke. Jadi ini nih jenis pet food yang sedang kita bahas ini untuk kucing dan anjing ya? Ya, kucing dan anjing. Gitu. Nah, terus yang kedua ini kita golongan yang kering-kering dulu ya. Jadi ada snack atau treat atau semi moist food. Kalau semi moist food kayaknya sih masih jarang di Indonesia. Kalau di luar itu udah mulai banyak, jadi bentuknya kibbles gitu, tapi dia syarat nutrisi. Itu kayak masih belum masuk. Nah, kalau yang snack sama treat ini banyak banget, jadi jenisnya banyak. Ada yang bentuknya kayak tulang, ada yang kayak biskuit, ada yang kayak dendeng gitu. Nah, ini bisa dikasih, dan kelebihannya kan memang dia baunya lebih enak, lebih mengundang. Terus karena variasi bentuk sama teksturnya kan lebih banyak, jadi
nggak gampang bikin bosen gitu kalau untuk di pet. Loh, bentuk sendiri, bentuk makanan itu memang mempengaruhi mereka juga ya? Iya, jadi kayak kalau misalnya treat yang bentuk tulang-tulangan dari kulit itu kan dia lebih keras gitu kan. Jadi dia kayak Oh, main-mainin untuk gigit-gigit gitu. oh Terus iya 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 iya. Iya. ada juga yang kayak dendeng nanti dia kayak dicui-cui-cui gitu. Oh iya. Iya. Ada tuh juga dendeng juga ada lagunya tuh Mbak. Apaan? Dendeng Mbak Dendeng. Oh, dendeng Mbak Dendeng. Tetap ya kalau penyanyi ya. Ya, iya. Oke, terus cuman dia tetap ada kekurangannya nih. Kekurangannya kan karena dia kadar lemaknya kan tinggi banget, kadar gula garam juga biasa lebih tinggi karena rasanya kan lebih tajam gitu. Nah, Ya. pengawetnya juga lebih banyak, makanya nggak boleh sering-sering dikasih karena memang bisa bikin lebih cepat gampang kegendutan. Nah, ini nanti porsinya hanya boleh 5-10% dari total makanan sehari gitu atau seminggu. Oh gitu. Jadi ini nggak boleh seperti banyak-banyak. oh iya 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 iya. Kayak kita lah Nah, kalau ngemil mah dikit-dikit aja ya. iya iya iya. Ini itu dia masuknya ke makanan cemilan ya berarti ya. Ternyata anjing sama kucing tuh juga ada cemilannya juga ya. Ada. Kalau kita kan kerupuk, gitu, teh-an, ya kan? Wajib. Kuaci. Ya lanjut dokter. Lanjut. Nah, ini yang wet food, ini juga umum ada, mulai banyak varian pilihan juga. Nah, kelebihannya ini dia pasti baunya lebih mengundang. Jadi kan ada yang mungkin pakai cangkih ayam, ikan, atau mungkin beberapa daging yang utuh gitu kan, jadi baunya lebih mengundang. Nah, kadar airnya juga tinggi, sekitar sampai 80%, 70-80%. Jadi dia nggak minum pun sebenarnya masih bisa cukup dari sini gitu. Kalau memang tipikal anjing atau kucingnya memang males minum gitu, jadi bisa dikasih ini gitu. Oke. Terus jadi kandungan untuk proteinnya bisa jadi lebih tinggi daripada dry food. Nah, cuman masalahnya, ini bisa dikasih juga untuk mereka yang sedang masa pemulihan. Jadi biasanya kalau habis sakit ini kan suka susah makan tuh. Nah, ini biasanya paling sering gampang dikasih karena untuk nyuapinnya juga lebih gampang, nelennya lebih gampang. Oke, lebih empuk ya. Tidak terlalu effort membutuhkan usaha besar. Gitu. Cuman memang harganya rata-rata lebih mahal. Maksudnya mahal karena mereka pasti akan butuh lebih banyak volumenya. Jadi tadi kan aku bilang 70% sampai 80% itu airnya. Yeah. Jadi kan nutrisinya kan cuma sekitar 30-40% gitu. Nah, karena cuma segitu, jadi mereka butuh porsi yang lebih banyak. Jadinya agak mahal di situ. Terus dia juga gampang basi. Jadi kalau misalnya habis dikasih nih di mangkok nih, 4 jam nggak habis harus dibuang. Kalau nggak nanti malah jadi diare bisa. Sama dong kayak ini. Kayak cowok-cowok yang nggak asik tuh. Basi yang janji tapi nggak ditepatin, basi loh gitu, gampang basi. Ya lanjut dok, lanjut. Nah, terus si makanan basah ini juga sama, dia gampang nempel di gigi. Nah, kalau nggak langsung dibersihin giginya, itu sering bisa bikin karena gigi tebel-tebel, jadi bikin bau mulut juga. Oh gitu. Ini tips untuk teman-teman, saya kasih bocoran. Jadi kita kan sikat gigi kan tiap hari nih. Ya. Nah, karena pembentukan plaknya itu kan dalam 24 jam. Nah, ternyata di anjing sama kucing juga sama. Ketika mereka makan, plaknya itu juga terbentuk dalam 24 jam. Kalau nggak langsung disikat, itu nanti dia akan kayak akumulasi, terus jadi karang gigi. Nah, makanya paling hari sekali minimal dilap. Berapa hari, sehari sekali dilap? Dilap. Nggak perlu sikat, nggak apa-apa. Yang penting kayak cuman diusap aja. Jadi biar jigongnya keangkat. Oh, jigong. Ada lagunya tuh. Menanam jigong di kebun kita, ambil cangkulmu. Itu jagung bukan jigong. Oke, itu kalau yang pet food. Pet foodnya. Kemudian ini ada yang homemade. Oh ternyata ada homemade juga ya. Homemade ini salah satu bisa juga untuk pilihan. Kalau untuk ya yang untuk pola hidup lebih sehat gitu ya. Karena kan kita
tentuin sendiri, aku maunya daging yang kualitas 1 nih, gitu. Atau kalau enggak sayurnya yang organik nih. Terus kalau enggak karbohidratnya dari yang organik juga nih. Nah, itu juga bisa dipakai. Jadi kelebihannya di situ. Jadi otomatis ini homemade nih juga ada yang organik. Ya, enggak, maksudnya homemade itu kan kita bikin sendiri. Oh, ini maksudnya bikin sendiri, bukannya dijual kemudian orang memproduksi homemade kemudian dijual, bukan. Jadi kita bikin sendiri. Ya, tapi ada mulai yang sekarang ini ada beberapa juga yang menyiapkan si homemade frozen. Oh iya. Di frozen dijual, ada juga yang kayak dan gitu. bisa GoFood lagi kalian. Di Jakarta banyak tuh kayaknya tuh udah. Iya. Ini harganya jadi tadi dokter bilang ada yang bahkan bisa dimix dengan bahan-bahan organik begitu ya, Dok ya, kalau tidak salah dengar ya. Ya, jadi tergantung dari yang bikin. Kalau memang dia pengennya dari bahan organik ya memang lebih bagus gitu. Cuman kan pada akhirnya kan itu tadi harganya jadi plus gitu kan. Gitu. Nah, tapi kekurangannya kalau misalnya kita nggak bisa ngasih persentase yang tepat, kadang bisa bikin kekurangan beberapa nutrisi juga gitu, atau kelebihan. Jadi misalnya nih, kasih daging aja biar biar sehat gitu istilahnya kayak gitu kan. Tapi ternyata kan mereka tadi juga butuh karbohidrat, juga butuh lemak, juga butuh kayak protein, serat, vitamin. Iya, jadi kalau cuman dikasih yang nggak seimbang, walaupun itu bahannya bagus, bisa tetap bikin kekurangan nutrisi. Dok, serat di sini maksudnya berarti dari sayuran ya? Bisa dari sayur, bisa dari buah, bisa dari itu. Atau kalau enggak ada beberapa udah ada produsen serat tambahan gitu sih. Ini saya juga kalau kebanyakan ngomong jadi tenggorokannya serat loh. Jadi aus. Jadi saya minum dulu ya, itu serat ya. Nah, ini nih yang kontroversial nih, raw food. Kenapa? Oh, oke. Nah, jadi memang banyak pet owner yang kasih untuk raw food karena kan mereka mengambil dasar bahwa anjing kucing itu karnivora gitu kan. Jadi ya kalau makan daging lebih bagus gitu. Cuman ada beberapa hal yang harus disorot. Pertama, anjing kucing itu sudah beradaptasi. Jadi mereka sekarang ini, anjing kucing yang ada sekarang ini, itu sudah beda dengan anjing yang 3.000 tahun yang lalu. Yang nenek moyangnya itu. Gitu. Jadi mereka sudah beradaptasi, justru mereka butuh makanan selain daging. Nah, jadi kalau untuk yang raw food ini, memang beberapa yang harus diperhatikan. Satu, apakah benar si daging ini benar-benar bersih? Mulai dari beli sampai kita kasihin ke si anabul tadi benar-benar bersih, bisa dijamin nggak gitu. Kalau enggak, kadang ada juga dia sumber kuman, salmonella ataupun lain gitu. Terus yang kedua, nggak bisa hanya kasih si daging ini aja, seperti yang homemade tadi juga harus dicampur dengan bahan yang lain, jadi kayak sayur, buah ataupun vitamin mineral. Gitu. Pokoknya tetap nutrisinya tetap harus komplit ya, harus seimbang ya. Gitu. Nah, ini ada yang slide habis ini aja, Mbak Git. Nah, itu juga dari CDC, Center of Disease Control, itu juga tidak menyarankan raw food untuk anak bulu kita, karena memang banyak bakteri salmonella, kalau tidak diolah, bukan diolah sih, jadi kayak penyimpanannya gitu. Iya. Nggak sesuai, kadang bisa ada tercemar itu. Kayak gitu. Apalagi kalau misalnya nih dagingnya udah bersih, kitanya nggak cuci tangan, sama aja. Iya betul. Apalagi zaman sekarang nih, zaman COVID ya. Jadi juga memang harus diperhatikan ya kebersihannya. Ya lanjut dok. Oke. Tidak hanya. Jadi nggak cuma dari tangan, tapi wadah makan juga. Terus kayak motong pisaunya, mungkin kita habis masak, terus itu bisa juga kontaminasi. Nah, kadang bisa juga dari si pet yang habis makan, terus jilat-jilat muka kita, itu kadang juga bisa menularkan ke kita si bakterinya tadi itu. Oh iya? Iya. Jadi misalnya habis makan nih, dilalah tercemar dengan salmonella, itu bisa secara tidak langsung. Cintanya yang tercemar. Cinta tercemar. Aduh, bisa aja loh Mbak Opi ini. Iya benar kan Mbak, maksudnya gitu kan?
Iya, kita yang tercemar salmonella gitu kan, karena mukanya dijilat-jilat ya kan. Heeh. Padahal muka kita tuh pakai masker bangkuang, makanya dia enak banget nih, rasa rujak tinggal. Mbak, sebentar nih, sekarang kita sudah ada 1.700.000, ini tambah 20 lagi nih Mbak, jadi 1.720.000 peserta nih yang sudah ada di sini. Ya, banyak sekali nih ya conference-nya. Terima kasih sudah bergabung. Ini di sini sudah ada Dr. Rosita Permatasari dari Semarang, dan sekarang kita sedang membicarakan tentang memilih makanan yang tepat ya, yang tepat kuncinya itu untuk hewan peliharaan kita. Dalam hal ini kita sedang membicarakan kucing dan anjing. Ya, Dr. Osi silakan lanjut. Apa saja makanan atau minuman atau buah yang berbahaya untuk anjing dan kucing? Oke, ini aku mau ini ya, coba nanya ke audiens ya. Kita main game sebentar ya. Kita Oke. sebentar. Ada hadiahnya nggak nih Mbak? Waduh, nanti hadiahnya senyuman dari kita. Oh, oke. Oke, jadi nanti bisa ketik di chat, nanti aku sebutin nama makanan, bukan nama makanan, yes, nama makanan. Kira-kira boleh nggak dikasih ke anjing atau ke kucing, gitu ya? Oke? Ya. Siap-siap Ulangi sekali lagi dok, kalau. Jadi nanti aku akan sebutkan satu jenis makanan. Nah, nanti bisa ketik di chat, ini boleh atau enggak dikasih ke anjing atau kucing. Oke. Ya. Nah, ini tadi 1.720.000. Bisa ngetik di chat semua nih, jadi rame gitu nanti. Iya, rame, makanya nih dok. Oke nih, siap ya? Oke. Siap ya, yang pertama anggur. Boleh nggak? Ayo, Oke. Dari Jenny Octavia tidak, Safira enggak, Mahfur enggak boleh, Ilham Kefarizal tidak, Ego tidak, Enara Ratio tidak boleh, Febrina Laras enggak, Vega enggak, Afdal enggak, Sarah anggur tidak, Dimar Maulud tidak. Ya, Berarti memang tidak, Rangga juga tidak. Pinter-pinter loh. Saya juga tidak. Pinter berarti ya? Iya. Oke, ini agak susah lagi. Jadi anggur nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi ada zat di dalam bijinya itu yang bisa berbahaya untuk si anjing. Jadi racunan. Oke, berikutnya dok. Terus selanjutnya nih, kopi. Kopi, maksudnya kopi Andaresta? Kopi Daratista? Ini Mahfur tidak, Ena Ratio nggak boleh, Afifah enggak, Anissa tidak, Safira, Ilham, Vega, Jenny, no, Gita Laras, Eno tidak, Novia Fadila tidak, Gita Narasati boleh kalau Starbucks dia bilang. Itu mendingan buat gue dong. Berarti tidak ya dok ya, kopi ya? Kopi nggak boleh karena ada kafeinnya. Oke. Tapi kalau di kaf? Di kaf sama aja, tetap ada kafein walaupun sedikit. Oke. Berarti tidak boleh kopi, anggur tidak boleh lagi dok. Oke. Yang ketiga, susu. Boleh lah. Mulai bingung kan? Susu boleh. Enak bilangnya boleh. Novianti tergantung, Salvira tergantung susu apa, gitu nggak sih? Terus Mahfur Zurahman yang zero laktos. Jenny boleh asal nggak laktos. Kalau susu kucing ya boleh. Tergantung susunya nih, Vega bilang. Dimar kucing bolehnya susu non laktos. Terus Rangga tinggi laktosnya tidak boleh. Oke, sip, benar. Jadi susu itu pada dasarnya kucing atau anjing yang sudah lepas sapi sudah nggak perlu susu. Oh, sama kayak itu dong ya, bayi manusia ya? Bayi manusia, iya. Jadi sebenarnya kayak gitu, tidak begitu butuh susu. Nah, boleh dikasih kalau dia tidak alergi, karena banyak anjing atau kucing yang laktosa intoleran. Jadi dia nggak tahan terhadap si protein susu sapi. Gitu. Makanya kalau misalnya bisa dicoba dulu, kalau misalnya nggak mencret, nggak gatel, oke boleh. Berarti fine. Oke. Tadi betul tuh pertanyaannya tergantung ya, tergantung susu apa atau alergi atau enggak petnya. Oke, terus ini agak susah lagi nih, telur.
Wah, diapain dulu telurnya? Mata sapi apa dadar? Telur boleh, Ilham. Terus Novianti boleh, Jenny boleh asal matang, Dimar boleh, Febrina boleh, Vega boleh, Ega boleh, Safira boleh, Anissa terus telur rebus boleh, Afifa boleh, Rangga boleh. Oke, jadi benar tadi yang bilang kalau asal mateng atau direbus. Kalau Oh, balado nggak boleh. kalau di balado nggak boleh. Benar, Itu benar. buat gue aja. Iya. Tinggal pakai nasi. Telur balado. Jadi memang benar kalau yang telur ini kalau mentah nggak boleh. Salmonella juga ya. Sama ada zat avidin itu juga nggak bisa dicerna sama si anjing atau kucing. Oke. Gitu. Ya, 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 Oke, ya. terakhir ya jagung. Jagung. Tadi kan udah ada lagunya tuh ya. Mendadak jigong. Sebutin ini. Jagung boleh nggak? Jagung boleh Kalau nggak? menurut saya sih boleh sih. Nah, enak boleh. Novianti boleh. Febrina boleh. Vega boleh. Ilham jagung boleh. Dimar Maulud boleh. Jagung susu keju. Enak banget nih jagung susu keju. Gimana dok? Boleh nggak? Jenny boleh tapi karbo nggak seberapa butuh. Ya. Ya kan? Jadi jagung boleh. Itu memang salah satu sumber karbohidrat yang bagus. Tapi harus dititil. Harus di apa dok? Dititilin. Nggak boleh jagung utuh. Iya gimana makan? Ya kan ada juga yang suka ngasih anjing, misalnya nih anjing gede suka dikasih gitu buat digigit-gigitin gitu kan. Oh iya? Nah, ya. Tahu saya. Karena kemarin bahkan kalau yang udah dipotong-potong segini kayak kalau di sayur bening itulah kan ada yang sayur asam. sayur asam. Itu juga nggak boleh karena bonggol jagung itu kalau ketelan aduh jadi benda asing. Jadi bikin nyumbat di dalam usus sampai operasi. Gitu. Dan mending kesumbat sampai perut. Kalau kesumbatnya di leher, ya. Gitu. Jadi ingat ya, jagung boleh, asal harus diperintilin. Preteli. Oke, kuisnya itu dulu. Nanti di akhir slide udah kita bikin mana yang boleh, mana yang enggak gitu ya. Oke, nah dokter Osi, sekarang kita sudah bertambah lagi nih jadi 2.722. Wih, mantap. Ya kan? 1.722. Ini ada Sarah, selamat datang Sarah. Kemudian kita akan masuk ke ini nih, apa namanya tema atau pembahasan tentang life stage. Itu ya, sebetulnya faktor-faktor apa aja sih yang perlu diketahui? Monggo dok. Oke, jadi mereka itu butuh, tadi kan udah tahu nih ada 6 ya, ada 6 set yang harus dipenuhin itu. Jadi masing-masing umur, mulai dari dia habis disapih sampai dia usia tua, itu kebutuhannya beda-beda. Makanya kenapa kalau untuk ngasih makanan baiknya disesuaikan dengan umurnya, kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai makanan yang untuk anak kecil dikasih untuk yang usia tua, karena nanti ada beberapa zat yang kelebihan, gitu. Atau dia kekurangan zat lain. Oke, next slide Mbak Gita. Oke, jadi anjing atau kucing itu dia bisa mulai makan sebenarnya umur 6 minggu. Kalau misalnya makanan kayak kalau orang empasi gitulah ya, jadi yang mulai makanan padat itu sudah mulai umur 6 minggu atau 8 minggu ketika dia disapih. Nah, kalau manusia 6 bulan. 6 bulan. Ya. 6 minggu. Gitu. Ya. Nah, terus ini nih tabelnya. Jadi kalau kita secara umum bagi dalam 3 kategori. Jadi di bawah 12 bulan itu antara puppies atau kitten, terus usia adult 1 sampai 7 tahun sama di atas 7 tahun. Itu yang senior. Nah, kebutuhan kalorinya juga beda. Kalau anak-anak itu pasti butuh kalori yang lebih banyak karena kan mereka pecicilan nih. Pecicilan, terus dia juga sedang masa bertumbuh, makanya dia butuh kalori yang banyak untuk mensupport kegiatannya itu. Ini usia berapa dok yang pecicilan? Pecicilan kurang dari 1 tahun. Oh, oke. Jadi kita anggap kurang dari setahun itu masih anak-anak sampai remaja. Jadi masa pertumbuhan gitulah. Gitu. Nah, terus beranjak dewasa dia kalorinya cukup. Jadi nggak terlalu banyak kalori yang dibutuhkan seperti anak kecil. Nah, ini yang 12 bulan sampai 6 tahun itu dewasa? Sampai 7 tahun.
Oh, sampai Lanjut saya lah, jadi anak-anak anak-anak. Heeh. 12 bulan sampai 6 tahun Sampai 7 tahun. sampai 7 tahun ABG, enggak remaja. Dewasa, dewasa. Oh gitu. Jadi kalau pet nggak ada ABG-nya ya? ABG-nya umur 6 sampai 6 bulan, mulai umur 6 bulan sampai Oh, tetap ada tahun. ABG-nya. Oke. Ya, ya. Ini penggolongkan secara umum. Di atas 7 tahun tua berarti. Tua. Berarti jelita tuh yang masuknya ya. Jelita. Balik lagi ke jelita. Jelita. Oke, nah terus sama juga untuk protein itu masa pertumbuhan tadi yang di bawah setahun memang butuh lebih banyak. Terus yang pas dewasa dia nggak begitu banyak. Nah, ini yang kadang salah persepsi untuk yang usia tua. Jadi banyak yang bilang bahwa usia tua itu nggak boleh dikasih protein banyak-banyak. Takutnya antar gagal ginjal lah, atau mungkin sakit yang lain. Nah, tapi ternyata dari penelitian terbaru, justru mereka butuh banyak protein. Oh, oke. Jadi dia butuh cukup protein yang gampang dicerna. Oh, kalau usia tua itu mereka ada premenopause juga, ada menopause juga nggak sih, Dok? Ada. Oke. Ada juga gitu. Jadi apa namanya kayak orang pikun juga ada loh. Oh iya. Gitu. Nah, terus lemak ini juga dibutuhinnya paling banyak tuh di usia muda. Karbohidrat moderat lah. Nah, kalau untuk yang mineral, kalsium, fosfor ini dibutuhin untuk yang anak-anak karena kan pertumbuhan tulang itu ya. Iya. Kalau yang usia tua dia nggak boleh terlalu banyak natrium sama fosfat gitu. Ya. Jadi ini yang justru bikin ada gangguan di ginjal gitu. Karena kebanyakan mineral. Kalau mineral terlalu tuanya ya. Bahayanya di situ. Jadi makanya tadi kenapa kalau yang makanan anak-anak proteinnya banyak, tapi dia mineralnya juga banyak. Jadi tetap nggak bisa dikasih ke yang tua. Kalau untuk vitamin sih semua usia butuh, tapi memang tetap di usia 12 bulan ke bawah masa pertumbuhan dia butuh lebih banyak vitamin untuk terutama A sama D. Karena A itu untuk mata, D itu untuk pertumbuhan tulangnya dia. Ya. Gitu. Terus sama untuk usia tua juga dia lebih butuh banyak zat-zat tambahan. Jadi prebiotik, probiotik itu untuk pencernaan karena kan enzimnya udah mulai berkurang, jadi tadi nggak bisa mencerna bagus gitu. Terus omega 3, omega 6 ini lebih untuk ke macam-macam sih, ada untuk persendian, ada untuk kulit juga, terus antioksidan. Glukosamin ini juga untuk persendian juga. Persis seperti manusia ya. Nah, yang triglycerid ini untuk mencegah kepikunan. Oh, mungkin kita juga perlu ini ya, triglycerida ya. Makanan kucing apa yang ada triglyceridanya ya? Nanti saya beli. Gitu. Ya teman-teman, friends ya, yang akan bertanya nanti akan ada waktunya bertanya. Tapi kita dengarkan dulu penjelasan dari Dr. Osi sebentar lagi selesai ya. Ya, monggo diteruskan Dok. Terus ini untuk rumus umum ya, untuk anjing atau kucing dewasa, jadi kebutuhan kalorinya per hari ini bisa dihitung kasarannya seperti ini. Jadi 30 dikali berat badan ditambah 70. Itu untuk kebutuhan kalori sehari. Jadi 30 dikali berat badan. Nah, oke. Jadi misal nih kucing beratnya 4 kilo, dia 30 dikali 4 tambah 70, jadi kan 190 kalori. Gitu. Jadi itu kebutuhan per hari. Kalau misalnya dia makan 2 kali, berarti dibagi 2, pagi 85, sore 85. Gitu. Nah, tipsnya kalau misalnya untuk nyari makanan, paling enggak cari yang di bag-nya. Itu kan belakang ada keterangannya nih, satu itu berapa kalori gitu kan. Nah, cari yang di bawah 350. Kenapa? Supaya kita kalau ngasih makan tuh mantep. Kan kadang kalau kita ngasih makan cuma secimit gitu, ini kenyang nggak sih sebenarnya gitu kan? Nah, karena ini dia ada beberapa yang kandungan kalori dalam satu butirnya itu sudah cukup. Oke. Tapi kadang masalahnya adalah yang seperti ini tuh kiblasnya gede-gede, jadi anabul kita agak susah makannya. Dan kita lihatnya juga ini dikit amat ya. Iya. Ini secara umum kasar sih. Nah, tapi kebutuhannya juga nanti disesuaikan dengan aktivitas. Kalau memang ternyata dia pecicilan, banyak gerak, suka lari sana sini, bisa jadi kalorinya butuh lebih dari itu. Nah, kalau dia yang tipe-tipe malas-malasan seharian tidur aja gitu, ya berarti kurang dari itu.
Itu namanya anjing atau kucing PW, posisi wena. Wena. Ini kaum rebahan. Ya, ini faktor yang perlu diketahui ya. Jadi ada kan ras anjing besar, ras anjing kecil gitu kan. Kalau ras anjing besar dia fokusnya di pertumbuhan tulang sama persendian. Kalau yang kecil itu lebih ke metabolisme. Jadi kalau misalnya Yang memang kecil di apa, Dok? Metabolisme. metabolismenya dia lebih cepat gitu. Jadi Oh iya. butuh nutrisi yang lebih mudah dicerna. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya bisa pilih dog food atau cat food yang sesuai dengan besar badannya itu akan lebih bagus karena lebih mencukupi kebutuhan nutrisinya. Ya. Gitu. Terus selanjutnya aktivitasnya tadi ini udah kita bahas ya. Tadi kalau misalnya memang dia indoor, doyannya rebahan gitu, itu ada juga yang makanan khusus untuk kucing atau anjing indoor. Jadi dia kalorinya nggak begitu banyak dan nggak bikin gemuk. Terus ada juga yang kalau misalnya dia ternyata memang tipe anjing pekerja atau kalau nggak pelacak atau kalau nggak yang memang untuk working dog atau mungkin penjaga, nah itu memang butuh kalori yang lebih gede. Ya. Gitu. Jadi harus disesuaikan dengan si aktivitasnya. Nah, kalau untuk ras sendiri sekarang juga mulai banyak dog food yang mulai bedain nih. Ada ini ras dog food untuk poodle gitu. Ada dog food untuk shih tzu. Ada cat food untuk kucing bengal gitu. Jadi itu juga nanti akan menyesuaikan. Kalau misalnya kayak poodle, red poodle, nanti dia ada zat yang untuk mengeluarkan warna merah si poodlenya gitu. Terus kalau yang shih tzu nanti dia lebih fokus ke bulu, jadi bulunya bisa lebih panjang, lebih shiny kayak gitu. Oke. Terus terakhir, nah ini juga sama. Ada tadi kan yang kalau dewasa itu kan memang sebenarnya nggak kebutuhannya moderate, kecuali untuk beberapa kasus kalau mereka memang sedang bunting atau menyusui. Gitu. Jadi kalorinya bisa sampai 3 kali sampai 6 kali yang dibutuhkan dari yang kurang. Gitu. Karena kan mereka ini ya produksi ASI, nyusuin anaknya. Gitu. Jadi memang butuh kalori yang lebih banyak. Gitu. Oke. Terus untuk waktu makan. Untuk waktu makan ini sebenarnya menyesuaikan usia juga. Jadi kalau misalnya anak-anak, karena dia lambungnya juga masih kecil, nggak bisa cuman dikasih 2 kali makan dengan porsi besar. Jadi mereka cenderung untuk makan dalam porsi kecil, menyesuaikan ukuran lambung, tapi frekuensinya sering. Jadi misal mungkin 3-4 kali sehari. Oke. Gitu. Iya. Karena ada beberapa kasus juga kalau misalnya dia telat makan, itu benar-benar kayak orang mau pingsan gitu. Jadi benar-benar serem banget, ternyata setelah dikasih makan seger lagi. Jadi sakitnya sakit kelaparan. Oh, sama kita. Kita juga kalau lapar tuh senggol dikit bacok kan. Tersinggung langsung. Ya. Nah, kalau yang dewasa dia 2 kali sehari cukup. Jangan terlalu sering juga. Kecuali kalau memang lambungnya atau usus pencernaannya bermasalah, itu bisa dibikin 3 kali. Tapi umumnya 2 kali aja cukup. 2 kali itu berarti pagi, malam. Ya paling nggak 10-12 jam jarak. Oke. Atau pagi sore gitu ya. Kayak restoran Padang tuh pagi sore. Aduh jadi lapar. Sama. Terus Dok, lanjutkan. Terus habis itu, nah untuk porsinya juga menyesuaikan. Kita mau pakainya yang apa gitu. Pada dasarnya sih paling gampang tadi ya yang dry food itu ya. Jadi bisa diukur dari belakang kantong bagnya. Jadi intinya sih kalau kita beli dog food ataupun cat food yang dry, selalu dilihat bagian belakang untuk belakangnya, ya kalorinya, ya kan? Gitu. Nah terus untuk ngasih makannya, kalau misalnya biar mereka nggak ngerengek-ngerengek minta makan, atau kalau nggak tiap kita makan diliatin dimintain gitu, kan banyak nih yang kayak gitu. Nah itu jadi harus diatur jam makannya. Selain jadi disiplin berarti ya. Jadi selain jam makan nggak boleh dikasih. Oh gitu. Itu yang kadang dari kita sendiri yang membuat Betul. nggak disiplin. Kalau kita makan apa gitu kita lemparin ya. Suka gitu. Itu nggak boleh ya Dok ya? Nggak boleh. Gitu. Memang resikonya nanti satu, dia tiap ada yang makan pasti minta. Terus yang kedua jadi gampang kegemukan. Karena yang ngasih kan mungkin nggak cuma satu ya.
Mbak Opi Ya. ngasih, terus siapa ngasih, Ya. siapa ngasih, dikit kok, dikit, tapi berapa orang yang ngasih gitu Ya, kan. betul. Gitu. Oke, terus ini untuk nyimpen pet food ya. Jadi kan kita kalau beli kan nggak mungkin satu porsi kayak kita makan di restoran Padang tadi ya. Ya, ya. Jadi kita harus tahu gimana cara nyimpen makanan yang bagus gitu. Jadi kalau misalnya dry food, sebentar. Oh ini fungsinya dulu. Kenapa kita harus nyimpen yang benar? Karena rasa ataupun bau ataupun kerenyahan dari makanan itu juga tergantung dari cara kita nyimpan. Ya. Gitu. Terus jadi harus paling enggak biar tidak terkontaminasi juga dengan jamur atau mungkin serangga yang masuk Ya. gitu. Terus biar pet juga nggak terlalu banyak makan yang, maksudnya makanan yang berlebihan gitu juga. Jadi kita ngasihnya sesuai dengan takaran. Gitu. Intinya sih kalau ngasih makan minum harus dicuci ya wadahnya ya tiap hari. Untuk menghindari kontaminasi. Ya. Nah, kalau untuk masing-masing pakannya, Mbak Gita. Oke. Kalau yang dry food ini yang paling disarankan adalah kalau untuk dog food premium terutama, mereka itu lebih menyarankan makanannya tetap disimpan di bag yang asli. Oh. Jadi nggak usah dipindah. Iya. Jadi mereka kan sudah ada seal-nya itu. Ya. Atau kalau nggak velcro gitu kan. Nah, jadi mereka akan lebih aman kalau ditaruh di situ. Karena sudah ada teknologi khusus yang bisa menyimpan dan mengunci rasa dan kelembapan kayak gitu. Nah, kalaupun mau dipindah ataupun dimasukin ke wadah, masukin aja seplastik-plastiknya. Jadi nggak usah dituang. Gitu. Jadi misalnya nih punya toples nih, udah masukin aja semua seplastik-plastiknya baru ditutup. Gitu. Atau kalau enggak, beberapa menyarankan daripada yang plastik lebih baik yang kaleng kalau untuk dipindah. Iya. Karena kalau plastik kan bisa transfer bau ya. Kalau yang kaleng cenderung enggak. Kayak gitu. Terus yang penting wajib kering dan tutup rapat sama tidak boleh kena matahari langsung. Oh, justru tidak boleh kena matahari langsung ya? Karena kan dia ada lemaknya tuh. Nah, lemak kalau kena matahari dia akan jadi bikin asam gitu. Jadi gitu. Oke, terus yang wet food. Kalau wet food jelas begitu dibuka harus masuk kulkas. Masuk kulkas kalau bisa ditutup dulu. Jadi biar dia baunya nggak mengganggu makanan yang lain. Ya. Jadi bisa pakai tutup karet itu atau kalau nggak yang plastik wrap itu juga bisa. Ya. Nah, kalau misalnya belum dibuka nggak masuk kulkas dia nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu. Kalau misalnya udah dibuka masuk kulkas maksimal seminggu. Itu pun kalau belum berubah bau ataupun berubah warna. Ya. Jadi masih sampai seminggu masih boleh. Gitu. Terus kalau udah dikasih di mangkok, itu ya kayak tadi ya 4 jam maksimal harus dibuang. Oke, 4 jam maksimal. Ya. Terus kalau homemade frozen, ini sama sih. Jadi kalau bikin sebaiknya sekali porsi atau paling nggak 1 hari. Jadi untuk pagi sama untuk malam. Jangan untuk di stok seminggu. Oh. Gitu. Ya. Karena kan nggak pakai pengawet ya. Jadi memang lebih gampang busuk. Gitu. Tapi kan bisa dimasukkan ke itu di frozen. Frozen bisa. Cuman masalahnya adalah kalau misalnya di frozen kita mau kasih kan nggak mungkin beku gitu kan. Pasti kan ditolong dulu. Itu akan mengubah rasa. Oh. Jadi aromanya nggak terlalu gitu loh. Ya. Gitu. Terus intinya tetap sama. Kalau misalnya habis pakai wadah tadi tetap cuci. Gitu. Terus kalau misalnya nyisa buang aja, jangan disimpan. Gitu. Ya. Ya, berikutnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi bila pemberian pakan tidak sesuai dengan kebutuhan? Itu tadi. Jadi kalau tidak sesuai dengan kebutuhan, akan ada beberapa penyakit yang bisa menyerang si hewan tadi. Itu. Jadi kan otomatis kita harus ngeluarin ekstra duit untuk perawatan ataupun pengobatan kayak gitu. Terus bisa juga mungkin nggak gemuk-gemuk atau mungkin kayak kurus terus sudah dikasih makan banyak kok nggak gemuk-gemuk. Nah ini bisa jadi tidak sesuai dengan si kebutuhannya. Ya, malnutrisi juga ya. Malnutrisi atau bisa juga kegemukan, obesitas.
Terus bisa juga malabsorpsi ini, jadi ususnya itu nggak bisa nyerap si makanannya. Oh, Jadi kadang ada beberapa yang mengalami gangguan di pencernaan, dia nggak bisa nyerap sempurna. Gitu. Terus ada juga terus atau kalau enggak misalnya dia masa pemulihan, kalorinya kurang, proteinnya kurang, dia sembuhnya jadi lebih lama. oke. Tuh. Terus, nah ini tadi nih hasil kuis kita. Oh iya iya iya. Jadi makanan yang berbahaya ya buat anjing dan kucing. Kalau buat anjing itu buah kesemek, persik, alpukat. Alpukat berbahaya, anggur dan kismis. Ini yang berbahaya buat anjing. Sementara makanan yang berbahaya buat kucing yaitu anggur dan kismis. Oh. Kismis itu kan juga anggur yang dikeringin, yang ya kan? Iya, makanya dia juga bahaya. Kemudian minuman yang berbahaya untuk anjing, alkohol, ya iyalah ya, juga sayang kan alkohol ke anjing. Kemudian kopi, teh, minuman kafein ya, minuman kafein lainnya. Kemudian minuman dengan gula tinggi dan susu karena bisa diabetes juga ya. Kemudian buat kucing minuman yang berbahaya itu alkohol, kopi, teh, minuman kafein lainnya dan juga susu. Tergantung susunya susu apa dan punya alergi atau enggak gitu ya tadi ya disebutkan. Kemudian dilanjutkan dok, makanan apa tuh? Makanan banyak banget nih, ada telur mentah tadi udah kita bahas, dairy produk itu karena tadi ada laktosa ya, jadi produk turunannya kayak keju dan kawan-kawan itu kadang bisa bikin gangguan pencernaan juga. Intinya sih dicoba dulu, kalau misalnya mereka nggak alergi nggak apa-apa, terusin aja. Coklat ini juga nggak boleh, racun. Oh, ya? Ya, anjing kucing nggak boleh kena coklat karena ada zat theobromine yang bisa bikin darahnya jadi encer kalau nggak salah. Terus tulang itu kalau misalnya dia yang tulang leher atau tulang pendek-pendek dicincang halus itu masih oke karena dia kalsiumnya lumayan tinggi. Tapi kalau yang tulang panjang gede-gede itu nggak boleh. Tulang paha gitu, yang ayam yang segini-gini itu ya itu juga nggak boleh karena tajam, takutnya nanti ngelukain usus. Oh iya betul. Ya. Terus bawang itu juga nggak boleh. Bawang ini bawang putih, merah, bombay bisa bikin anemia. Gitu. Bisa bikin apa dok? Anemia, kurang darah. Oke. Iya. Terus ikan mentah itu nggak boleh karena ada zat yang bisa menghancurkan vitamin B. Jadi nanti bisa bikin kekurangan vitamin B di badan. Oke. Terus kalau gula garam tadi diabetes bisa, terus ada gangguan jantung atau ginjal juga bisa. Terus kacang-kacangan ini juga nggak boleh. Ada beberapa kacang yang itu makan dibinya sama walnut juga nggak boleh. Jagung rebus yang tidak dipipil, nah tadi yang udah dibahas ya. Jadi kalau dipipil udah boleh, nggak apa-apa. Terus jamur itu juga nggak boleh. Terus lainnya permen, xylitol, tembakau, ekstrak citrus oil. Jadi lagian iseng banget sih anjing dikasih permen. Ada ya orang yang ngasih anjing permen ya. Udah gitu xylitol lagi supaya wangi ya. Terus makanannya dipanggang odol. Ini juga anjing dikasih odol. Maksudnya ya. Sangkain dipret, buka mulut dikasih odol iseng gitu ya. Maksudnya kadang mungkin nyekatin gigi. Iya. Oke. Nah, oke itu udah semua tadi yang kita bahas. Jadi mungkin nanti kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab ya kalau misalnya tadi ada yang belum dibahas. Iya. Jadi, friends atau teman-teman sekalian, ini sudah bertambah lagi nih ya pesertanya jadi 1.724 orang. Mantap. Nah, jadi sekarang kita sudah ada di sesi tanya jawab. Tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Mana ya pertanyaannya ya? Mbak Gita, tadi pertanyaannya. Bagaimana nih cara melihatnya nih? Tadi apa sih, kucing saya dikasih makan? Sesi tanya jawab, oke.
Oh, masih loading. Atau kita Kalau lihat dari chat aja. Lihat dari chat. Oke ya, gimana nih Gita? Ini udah muncul. Oke. Apakah produk grain free selalu bagus untuk kucing anjing? Ini kalau dari yang saya baca di beberapa jurnal, jadi grain itu kan ini ya, apa sih namanya? Gandum-ganduman gitu ya. Jadi mereka masih butuh sih sebenarnya. Jadi karbohidrat kan? Jadi dia masih butuh. Makanya sebenarnya kalau misalnya campaign grain free ya agak kurang tepat juga karena mereka sebenarnya butuh kayak gitu. Jadi Tadi ini nutrisi seimbang gitu aja. Oh iya. Oke, coba saya lihat nih. Nah, ini nih. Banyak nih, Dok, ya. Sebentar nih, sekitar 30 apakah boleh mencampur 2 jenis makanan dalam satu penyajian? Kalau bolehnya sih boleh. Itu untuk menghindari kebosanan. Cuman yang harus diperhatikan adalah kalorinya. Jadi harus dihitung dulu apakah kombinasi antara 2 makanan ini kalorinya cukup atau enggak. Atau malah berlebih. Kadang seringnya jadinya berlebih sih. Oke. Gitu. Jadi itu yang harus ditakar kebutuhannya. Ini dari Anissa Kusnul ya. Permisi, izin bertanya Dok. Ini Anissa nih ini banget ya, sopan banget, pakai permisi segala loh Dok. Bagaimana dengan kucing yang dibiasakan dengan makanan rumahan? Jadi dikasih lauk pauk sama nasi, boleh nggak nih Dok? Oke, kalau tadi dari yang kita bahas itu antara boleh dan nggak boleh. Ini maksudnya ke homemade sih ya. Jadi homemade kan maksudnya kan dia bikin sendiri gitu. Nah, yang harus diperhatikan tadi, apakah kebutuhannya sesuai gitu. Terus kan proteinnya kan harus lebih banyak nih. Jadi kalau misalnya mau ngasih campurannya, nasinya jangan banyak-banyak gitu. Itu protein yang dibanyakin ya. Memang bisa bikin cepat gemuk kalau si karbohidratnya banyak, tapi gemuknya juga nggak sehat. Takutnya nanti diabetes. Gitu. Nanti proteinnya itu mungkin dari ikan ya, makanya kucing itu terkenal sekali identik dengan makan ikan ya Dok ya. Proteinnya dari ikan ya. Bisa dari ikan, bisa dari. Jadi begitu ya Anissa ya, boleh tapi tetap harus mengikuti takaran atau kebutuhan nutrisi. Lebih seperti itu. Kemudian ini dari Jenny Octavia Dok, bagaimana cara mengetahui jumlah protein tercerna dengan protein yang terkandung dalam pakan komersial? Ada beberapa protein yang dikeluarkan melalui urinasi dan BAB-nya. BAB-nya maksudnya. Aduh, pertanyaannya susah ya ini ya. Gimana tadi? Bayar Jen, 50.000. Aduh, ini nanti aku jawab lewat ini aja. Oh, ini. Oke. Berarti berikutnya ya. Dengan protein yang terkandung dalam pakan. Yang juga kemarin. Ini sebenarnya aku agak kurang paham juga dengan pertanyaannya. Jadi yang mana nih? Yang Jenny Octavia tadi ya. Jadi kalau yang tercerna itu tergantung dari si hewannya sendiri. Jadi kalau yang dari produsen pakannya, jadi dari cat food atau dog foodnya, mereka hanya akan menampilkan kandungan proteinnya sekian persen, kandungan karbohidrat sekian persen, lemak sekian persen gitu. Tapi kalau untuk tercernanya itu kembali ke masing-masing metabolisme si hewan. Iya, ini kan memang susah juga parameternya ya atau mengukurnya berapa protein yang dikeluarkan melalui urin, ya kan? Kita menjawab pertanyaan berikut aja ya Dok ya. Iya, oke. Ini dari Novianti Fadila. Mohon tanya kalau kadar protein tinggi apakah benar-benar dapat memicu gangguan saluran kencing Dok? Oke, jadi ada beberapa yang bisa menjadi gangguan karena gini, protein itu kan nanti dicerna dalam tubuh. Dalam tubuh itu nanti jadi benda-benda keton ataupun urea nanti yang akan dieliminasi di ginjal. Di ginjal itu nanti keluar dari urin. Nah, kadang kalau misalnya berlebih, otomatis kerja ginjal kan jadi berat, kerjanya berat ya. Jadi kadang yang dihasilkan di urin juga jadi lebih banyak. Gitu. Itu ada beberapa yang bisa mengganggu di saluran kencingnya. Oke, jadi sama juga tergantung ya. Memang ada resiko ke sana juga ya Dok ya.
apapun yang berlebihan nggak bagus sih, intinya itu. Kemudian Safira Alaidroes. Semoga nggak ala ya Vira ya. Malam Dokter Rosi, ingin bertanya nih. Kucing saya ini kurang lebih usianya sekitar 3-4 bulan dan dia suka banget makan, semacam makan soalnya iseng. Lihat makanan nganggur sisa kakaknya terus dia makan walaupun jenisnya beda. Ya kan? Terus kira-kira kalinya gimana ya Dok? Saya takut dia jadi bukan. Oh, maksudnya nih kucingnya suka ngemil kali ya? Makanin makanan saudaranya. Oh iya. Jadi Ini namanya kucing ngaruk. Ya. Jadi, kalinya gimana tuh ya Dok ya? Nah, jadi memang kalau kucing kecil itu kan karena tadi kebutuhan kalorinya lebih banyak. Makanya karena apalagi kalau dia aktif lari sana lari sini, itu pasti gampang lapar. Memang dia akan nyari makanan yang bisa dia makan. Nah, kalinya pertama, kalau ini kan karena punyanya saudaranya kan beda umur ya. Jadi kalau bisa, misalnya dia udah mulai nyari-nyari makan gitu, langsung kasih aja makanan yang harusnya punya dia. Itu kalau enggak, waktu ngasih makan, dipisah gitu. Jadi si adik makan di sini, si kakak makan di sana. Jadi biar berarti bukannya maruk, memang usianya usia membutuhkan makanan dan nutrisi yang beda ya, usia pertumbuhan karena ya Dok gitu ya, kurang lebih. Kemudian ini ada dokter hewan juga namanya Rizky Amalia. Dok, ada klien yang bilang kucingnya dikasih tempe, katanya buat serat, biar gak mencret, gimana tuh? Ya, jadi bisa sih ada penelitian juga yang bahas tentang tempe ini. Itu jadi masih bisa dikasih. Bisa dikasih ya. Karena tempe juga masuknya protein ya. Iya. Protein nabati. Jadi begitu dokter hewan Rizky ini. Di sini ada Wits Buenastuti, Anambul kucing saya suka banget sama keju. Dan dia sudah tahu porsinya sendiri. Jadi dia akan stop selalu setengah keju lembar. Maksudnya setengah lembar keju kali ya. Katanya dairy product itu berbahaya. Nah, jadi gimana nih Dok? Kucingnya suka keju. Oke, ini kembali ke yang tadi. Karena dairy product kan ke susu ya. Susu mengandung laktosa. Nah, kalau dia tidak alergi dengan laktosa, fine aja ya. Fine aja, jadi nggak apa-apa dikasih, boleh. Oke. Oke. Ini dari Dinar nih. Gimana pengaruh jangka panjang bagi anjing yang pakannya nasi dan ati? Aduh, nasi dan ati. Nah, nasi tadi udah kita bahas ya, kan karbohidrat dia untuk persentasenya nggak butuh banyak. Jadi kalau misalnya jadi lebih banyak karbohidrat, kebanyakan gula, bisa bikin menuju ke arah diabetik. Terus kalau untuk yang ati, ini dia kandungan proteinnya kan tinggi banget dan kadang. Oh iya, ati justru tinggi sekali ya? Jadi dia itu kandungan proteinnya cenderung lebih tinggi daripada daging gitu. Terus dan dia sisa-sisa zat, jadi kandungan mineralnya juga lumayan tinggi di situ. Nah, karena kandungannya terlalu tinggi tadi, kadang kalau misalnya diberikan setiap hari, jadi numpuk terlalu banyak. Nah, itu juga kembali lagi bisa bikin gangguan di organ dalam seperti ginjal. Oke. Ini dari terima kasih atas jawabannya dari Anissa Kusnul. Kemudian Mbak Anissa. Ada Eka Dewi Wulandari, pendapat dokter perihal raw food dan di anjing. Tadi udah jelas kan ya? Datang ini kayaknya ya, Mbak Pia. Kenapa? Tadi kan udah kita bahas ya. Boleh-boleh aja asal tadi itu dia ya, memperhatikan kebersihannya, terus kesegarannya, penyimpanannya, kurang lebih kayak gitu ya. Iya, dan dicampur dengan makanan lain. Iya. Sumber nutrisi yang lain. Iya. Itu aja. Oke, kalau ini dari chatnya sudah. Wait, bentar nih. Jadi kalau maaf ya Dok, tadi baru gabung Eka Dewi. Eka. Nanti dapat slide-nya nggak sih Mbak Gita? Boleh kalau mau. Oke, nanti minta Mbak Gita ya. Kontak ke kita aja di hello@pau.id. Oke. Ya, ini masih ada yang di slide nih. Ya. Izin bertanya nih, Afdal Maulana nih.
jika misal dogi pakan yang dari protein hewani nih dok, sudah habis. Terus diganti dengan protein nabati. Berapa persen bisa dirubah? Dan apakah sama toleransi kah dibanding dengan protein hewani? Jadi mungkin gini ya, doginya itu tiba-tiba jadi vegetarian gitu kali ya. Jadi kan biasanya hewani kemudian jadi toleransinya antara protein hewani dan nabati. Nabati dan hewani ya betul. Gimana tuh? Nah, kalau ini kasusnya dia tiba-tiba sudah habis ya, mungkin maksudnya stok makanan untuk mereka habis gitu ya, terus adanya tempe di dalam kulkas gitu, boleh nggak dikasih gitu ya? Nah, jadi kalau untuk makanan pengganti sementara oke, nggak masalah. Jadi dia masih bisa dicerna walaupun dia nabati. Tapi jangan jangka panjang karena memang akan lebih mudah dicerna oleh mereka untuk protein yang hewani. Gitu. Jadi kalau besok udah justru lebih mudah dicerna yang hewani ya? Iya. Karena karnivora ya. Oke, kita lanjut pertanyaan di materi presentasi ya, Dok. Oke, siap. Thank you. Dari Peter Raptor, apakah aman jika Pokids hanya makan wet food saja karena tidak suka dry food? Oke, kalau wet foodnya yang sesuai kandungan nutrisinya itu oke. Cuman kalau wet food itu kan dia memang volumenya banyak, tapi kandungan nutrisinya lebih sedikit daripada dry food dengan berat yang sama. Jadi dia harus makan lebih banyak. Kayak gitu. Nah, siap nggak kantongnya? Siap nggak kantongnya yang betul ya? Sama yang kedua juga, dia kan kalau misalnya basah terus dan nggak disikat giginya tiap hari, resiko karang giginya juga. Karang gigi. Iya. Terus yang berikutnya nih dok, apa benar kucing boleh mengkonsumsi sayur dan buah 10% dari 100%? Masih boleh. Jadi masih boleh kalau kucing itu mereka secara natural akan mencari sayur-sayuran, rumput-rumputan ketika mereka butuh serat untuk membersihkan saluran pencernaannya. Gitu. Oh iya? Jadi kalau misalnya mereka kembung atau mungkin banyak bulu yang masuk ke dalam perut, mereka akan nyari tanaman, serai itu, atau kalau nggak rumput-rumput gitu, dia makan supaya bisa dimuntahin. Oh, baru tahu saya itu dok. Iya. Jadi kalau misalnya mau, nggak apa-apa, kasih aja sayur-sayur sama buah. Sayur sih biasanya, buah jarang. Ini bagaimana cara mengatasi Pokids yang sangat pemilih makannya? Nah, ini picky eater ya. Iya. Eater. Nah, kalau picky eater nih, ini macam-macam. Jadi kita harus telaah beberapa penyebab nih. Satu bisa jadi dari breednya dia, jenisnya dia. Ada beberapa jenis anjing atau kucing yang memang rasnya itu suka susah makan. Nah, kalau memang udah rasnya ini ya sudah susah gitu nanti. Nah, yang kedua kita dari lingkungan. Apakah gara-gara kita juga dia jadi picky eater? Maksudnya gini. Bisa jadi karena kita sering ngasih snack, terus waktu jam makan dikasih dog food dia jadi nggak mau karena dia akan lebih nunggu untuk snacknya. Jadi sebetulnya tergantung kitanya juga nih ya, parentsnya. Kita juga harus disiplin. Berikutnya nih Mbak, kucingku sebulan pasti ada muntahnya. Apakah bisa karena makanan atau karena hal yang lain? Oke, kalau makanan biasanya enggak sih. Jadi kalau misalnya gara-gara makanan, entah itu ganti makanan baru atau mungkin dia sempat dikasih snack apa, itu memang bisa bikin muntah. Tapi kalau misalnya makannya udah pasti itu, tapi kok tetap ada muntah sebulan sekali, bisa jadi karena bulu. Jadi kucing kan suka jilat-jilat badan nih. Bulunya kan ada yang rontok ketelan. Nah, itu yang kadang si bulu itu ngumpul di dalam lambung, itu yang bisa bikin dia muntah. Gitu. Jadi nama muntahnya herbal. Bukan karena masuk angin ya muntahnya ya. Nanti kita kasih tolak angin jadinya. Ya begadang itu kayaknya, jadi masuk angin. Berikutnya, kucingku sudah senior, itu lebih dari 10 tahun usianya. Akhir-akhir ini nafsu makannya menjadi lebih tinggi, khususnya wet food.
Apakah kita harus khawatir nih, Mbak? Sayangnya iya. Gitu. Oh. Karena usia tua itu fungsi organ dalam itu juga mulai turun. Nah, Oh ya. itu beberapa penyakit yang justru ditandai dengan banyak makan, banyak minum. Ya. Jadi baiknya dibawa ke dokter hewan. Oh gitu. Oke. Ini mau membahas pertanyaan yang ada di ini, Git, atau gimana nih? Oke, lanjut dulu yang dari materi presentasi karena itu yang udah kirim ke kita langsung lewat Instagram gitu ya. Oke. Nanti habis gitu kita baru lanjut lagi dari Mas Rangga. Ya, oke. Baiknya kucing itu diberi pakan basah, kering, atau kombinasi keduanya sehari berapa kali? Oke, untuk ini review yang tadi juga memang ada plus minusnya sendiri. Kalau praktisnya sih kering, tapi tetap dikombinasi dengan yang basah supaya dia nggak bosen. Karena kalau kering dan mereknya itu aja kadang bosen, bisa diselingi dengan pakan basah. Sehari berapa kali? Kalau misalnya dewasa berarti sehari 2 kali. Kalau masih anak-anak bisa 3-4 kali. Gitu. Baik ya, berikutnya. Kucing saya kucing kampung, umur 1 tahun 2 bulan. Bagaimanakah cara mengurangi keaktifannya? Waduh. Harusnya aktif sih. Ya memang usianya usia aktif ya. Diajak main itu udah. Diajak main. Kadang caper dia tuh. Berarti normal aja gitu ya. Normal. Diajak main aja. Apa benar kalau kita memberikan premium pet food ya, kayak Royal Canin Family, kita sudah tidak perlu memberikan suplemen tambahan lagi? Walau kita memberikan pet food biasa, Whiskas dan lain-lain harus diberikan suplemen tambahan dari Ilham Fahri. Bisa jadi iya, karena untuk premium pet food itu pasti mereka rata-rata memenuhi nutrisi yang dibutuhkan ya. Jadi sudah ada vet atau dokter hewan yang bekerja di si perusahaannya itu. Jadi mereka melakukan penelitian ketika membuat makanan. Jadi sudah disesuaikan nih, ini sudah butuh ini. Itu udah komplit di situ. Jadi udah nggak perlu ngasih suplemen lagi. Jadi daripada tiap hari berantem sama kucing atau anjingnya nyekok-nyekokin vitamin, udah mending dikasih premium pet food aja. Oke. Terus bagaimana dengan kucing yang dibiasakan dengan makanan rumahan? Tadi udah tuh. Lauk pauk. Ini tadi juga ya itu Anissa juga tuh yang nanya tadi. Berikutnya. Oke, lanjut ke Rangga. Rangga, sudah berapa purnama aku tidak bertemu dengan Rangga? Rangga mana ya? Di chat box. Lari ke pantai. Oke, Rangga. Selamat malam dok, saya izin bertanya frekuensi pemberian wet food seperti apa nih dok? Lalu apakah tidak apa-apa nih jika selama hidup Anabul diberikan dry food saja? Terima kasih. Oke, untuk frekuensinya sama dengan yang dry food. Jadi intinya sih lebih ke pola makan. Jadi pola makan itu harus diatur sehari 2 kali untuk yang dewasa. Tinggal pilihan kita mau kasih yang dry atau yang wet. Gitu. Mau yang wet juga tidak masalah, tetap sehari 2 kali kalau usia dewasa. Terus kalau seumur hidup pakai dry food nggak masalah, asal dry foodnya yang kualitas baik ya, yang kualitas baik dan disertai dengan minum yang cukup. Tadi cairan ya. Kemudian dari Safira, udah satu. Dok, punten bertanya satu lagi. Boleh. Ada brand raw food di sini yang bilang bisa dikonsumsi juga oleh kucing. Kandungannya macam-macam nih, misalnya ada chicken, liver, pumpkin, beef, with offals, carrot, dan blueberries. Sebenarnya nggak apa-apa ya dok dimakan sama kucing? Oke, bisa. Jadi kalau untuk tadi yang sayur, buah itu masih bisa dikonsumsi oleh kucing. Cuman yang harus diperhatikan satu, ketika kita milih itu kita harus tahu bahan-bahannya apa aja dan presentasinya seberapa banyak. Gitu. Itu untuk menentukan apakah ini si raw food ataupun frozen foodnya itu berkualitas gitu dan sesuai dengan kebutuhan si anak tuli. Karena dia kucing sama anjing nih dok maksudnya. Iya. Jadi ketik bisa dikasih, cuman memang kadang karena ini settingannya kan untuk anjing ya. Anjing kan butuh protein tapi tidak sebanyak kucing.
gitu. Jadi Ya. bisa dikasih, tapi kalau bisa tetap ditambah Lihat. porsi untuk dagingnya. Oke. Berikutnya nih dari Enaratio, Dok. Aku kan baru adopt Anabul kedua, si Jonah. Ras Pacarnya Leo nih. Hah? Pacarnya Leo. Ras domestik untuk nemenin si Leo, bener. Biar nggak jomblo nih. Terus aku kasih dry food yang sama dengan Leo, tapi kenapa ya pupnya Jonah lembek terus, sedangkan Leo bagus pupnya. Sudah coba merek dan varian dry food lain, pupnya masih lembek juga. Apa yang perlu dirubah dalam dietnya, Dok? Oke, jadi yang harus diperhatiin ketika ada anabul baru, itu ditanya dulu kebiasaan sebelumnya itu makannya apa. Karena ketika proses ganti makanan, nggak bisa langsung tiba-tiba ganti. Jadi merek A langsung, besoknya langsung ganti merek B. Itu bisa bikin pencernaannya kaget. Jadi paling nggak harus sekitar seminggu lah dicampur gitu. Jadi perbandingannya mungkin yang lama 75%, yang baru 25%. Nanti makin kesini nanti 100% yang baru. Kayak gitu. Jadi untuk mempersiapkan si pencernaan. Oke, ini kayaknya yang terakhir nih ya. Dari Ilham Fahrizal. Dok, izinkan bertanya lagi. Kalau kucing kita suka ngejar tikus di rumah, ada efek samping buat kesehatan dia? Olahraga kayak Tom and Jerry. Gini, jadi kalau ngejar nggak ketangkep, nggak apa-apa. Ada efek samping buat kesehatan nggak? Kalau dimakan tikus ya, kalau kejar-kejar nggak apa-apa kali, anggap aja dia ini ya nge-gym gitu ya. Tapi kalau tikusnya dimakan tuh ada nggak efek samping buat kesehatan dia? Oke, jadi tikus itu memang dia jadi hospes atau dia inang dari beberapa penyakit. Oke, tikus ya. Jadi yang paling bahaya tuh leptospira. Leptospira tuh yang sakit kuning karena kencing tikus. Itu bisa menularkan ke si kucing kalau dia makan tikus yang ada mengandung kuman-kuman tadi. Ya. Gitu. Jadi kalau cuma lari aja kejar-kejaran nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, main-main ya kan, kejar ladaku kau tangkap itu namanya. Ya, Rangga juga bilang terima kasih Dokter Osi atas jawabannya. Kemudian Mbak Gita bilang terima kasih Pak Parents, pertanyaan kami tutup ya. Jadi ini udah selesai ya? Siap. Betul. Oke. Jadi Pak Friends atau teman-teman sekalian, saya rasa kita akhiri saja acara Ask Vets kita malam ini yang bertemakan tentang memilih makanan yang tepat ya untuk hewan peliharaan kita, terutama kita sedang membicarakan kucing dan anjing. Jadi kesimpulannya bahwa memang pemberian makanan dan jenis-jenis makanan itu memang tergantung pada jenis anjingnya atau jenis hewan peliharaannya, beratnya, kemudian gitu ya Dok ya. Ya, dan betul. Juga semua makanan yang akan kita berikan kepada hewan peliharaan itu harus mengandung tadi beberapa elemen seperti karbohidrat, kemudian apalagi tadi Dok, protein, lemak, kemudian lemak dan bukan milenial, apa tadi mineral milenial. Ini jelita Dok, suka nyangkut-nyangkut. Ini butuh trigliserida ini, mencegah keracunan. Tadi makanan kucing yang ada gliserinnya apa, saya kayaknya mau tuh nanti. Ya, jadi saya rasa itu kesimpulan dari saya. Kalau dari Dokter Osi sendiri, kesimpulan seperti apa yang bisa kita ingat, Dok? Jadi intinya ketika kita ngasih makan, memang sesuaikan dengan kebutuhan dari hewan. Bisa dilihat dari usia, bisa dilihat dari aktivitas, berat badan, bisa dari rasnya juga gitu. Mau pakai jenis makanan apapun tidak masalah, yang penting kita tahu kelebihan dan kekurangannya. Kombinasi itu juga bisa dilakukan, jadi untuk mencegah kebosanan. Kadang mereka jadi pilih-pilih karena bosan sebenarnya. Oke. Terus jangan lupa jaga kebersihan juga untuk makanannya, karena kalau misalnya makanan bagus tapi kebersihan nggak terjaga, tetap aja bisa bikin problem di pencernaan. Iya. Ya, begitulah friends ya. Jadi kita tutup ya nih Git ya.
Betul, nanti takutnya pada nyanyi semua kalau nggak ditutup. Ya. Iya, ya kan. Jadi ini juga buat Po-Friends yang ingin tahu lebih banyak nih tentang Po Indonesia. Di sini ada Instagramnya juga ya, @po-indonesia. Kemudian ada Facebooknya Po Indonesia. Kemudian juga ada websitenya di www.po.id. Terima kasih Dr. Rosita Permatasari dan teman-teman sekalian yang sudah bergabung. Semoga apa yang kita bicarakan malam ini bermanfaat, jadi sebuah rezeki ya, karena rezeki itu bukan urusan kantong aja, tapi juga urusan ilmu. Ini juga banyak ilmunya nih, banyak pengetahuannya. Dan semoga teman-teman yang sudah berbaik hati mau memberikan cintanya buat hewan-hewan peliharaan, tidak hanya cinta tapi juga uang kan, juga mengeluarkan biaya gitu ya. Kebaikannya semoga bisa terbalaskan ya, bisa membawa berkah buat teman-teman sekalian. Ini juga Dr. Rosi di sini juga ada IG-nya, silakan di follow @dr.drh.oc atau di @gria Satwa Lestari. Ini klinik kita. Kliniknya di Jalan Kumudas Moro Utara, nomor 17, Pamularsi, Semarang, bukan di Jakarta ya. Iya. Baiklah teman-teman, saya rasa kita akhiri saja diskusi atau ngobrol-ngobrol kita malam ini. Saya Opi Andaresta, kemudian Dr. Rosita, juga dari teman-teman dari Po Indonesia akan menutup. Kita jumpa lagi kapan-kapan ya. Ada lagunya tuh, kapan-kapan. Oke. Udah. I'm single and very happy. I'm single and very sexy. Seksi. Untuk teman-teman yang single di malam minggu ya. Iya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kita mau omong apa? Monggo. Nggak ada, aku sudah terwakilkan oleh Dok Osi dan Mbak Opi. Kita cuma terima kasih banget Dok Osi bersedia hadir, Mbak Opi bersedia hadir gitu kan ya. Sampai ada menanam jigong juga ya. Jadi nanti coba kita gimana itu hasil jigongnya. Resimnya menanam jigong. Gila lu. Oke. Nah, sekali lagi terima kasih teman-teman. Bagi ada yang ingin slide-nya, silakan kontak aja ke kita di hello@po.id. Nanti habis gitu semoga kita bisa mengirimkan. Nah, mungkin nanti jadi kerepean buat teman-teman atau contekan gitu ya kalau misalnya mau ngeliat-ngeliat lagi gitu materi. Ya. Sip, oke. Gitu. Ini untuk peserta yang 1.725 ya. Terima kasih banyak. Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap semangat dan tetap berkreativitas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Bye. Terima kasih. Yuk.